Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Para upasaka-upasika yang berbahagia, yang pada hari ini telah hadir, dan kita semua bersama-sama melakukan Asalha Puja. Asalha Puja terjadi yaitu 1 bulan setelah Waisakha Puja. Artinya setelah kita memperingati 3 peristiwa yang berkenaan Sang Buddha, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama, pencapaian kebudayaan dari Petapa Gautama, dan parinibbananya Buddha Gautama. Jadi setelah itu sebulan, maka terjadilah peristiwa Asalha Puja. Sedangkan Asalha Puja adalah peristiwa di mana pembabaran Dhamma pertama oleh Sang Buddha di hadapan 5 biku atau Pancawakya. Dan saat itu pemimpin daripada Pancawakya atau Anakondanya memahami 4 pembabaran Dhamma tersebut dan meminta ditasbih menjadi biku, sehingga saat itu juga lengkaplah Tiratana, yaitu Buddharatana, Dhammaratana, dan Sangharatana. Karena itu, para upasaka-upasika memahami 4 kebenaran mulia ini adalah sangat-sangatlah penting. Karena dasar atau inti daripada ajaran Buddha ini adalah terletak di dalam 4 kebenaran mulia ini. Dan di dalam 4 kebenaran mulia inilah Sang Buddha menerangkan bahwa di dunia ini ada apa yang disebut penderitaan atau disebut kebenaran tentang duka. Kebenaran pertama yaitu dukkha sacca. Kebenaran yang kedua adalah bahwa duka ini adalah ada sebabnya, yaitu nafsu keinginan yang terbentuk terus-menerus oleh tanha. Itu adalah kebenaran yang kedua, yaitu dukkha samudaya. Penyebab duka adalah tanha. Dan kebenaran yang ketiga bahwa tanha ini dapat dilenyapkan atau dukkha nirodha. Saat tanda ini dapat dilenyapkan, maka penderitaan itu tidak akan atau dapat dieliminasi oleh mereka. Yang tidak lain adalah jalan utama berfaktor 8. Yang pertama, faktor pertama adalah pengertian benar. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang 4 kebenaran mulia itu sendiri. Yang kedua adalah pikiran benar. Artinya setelah kita memahami 4 kebenaran mulia itu, boleh dikata orang itu jalan pikirannya, arah pikirannya akan terbimbing secara benar oleh 4 kebenaran mulia itu.
Dan selanjutnya, kalau pengertiannya sudah benar, pikirannya sudah benar, tentu ucapannya akan benar dan akan diikuti oleh perbuatan benar dan penghidupan benar. Tentunya perlu dilandasi oleh semangat yang benar. Tanpa adanya semangat, tidak akan berhasil pelaksanaan dari jalan utama berfaktor 8 itu. Dengan adanya semangat benar, tentunya juga perlu dilengkapi oleh kesadaran benar dan konsentrasi atau samadhi benar. Dengan demikian lengkaplah 8 faktor itu. Karena itu, kita umat Buddha perlu langkah pertama memahaminya dengan benar. Langkah kedua mempraktekkan setahap demi setahap hingga berhasil. Itulah yang perlu kita lakukan. Pertama, pahami. Yang kedua, praktekkan. Yang ketiga, hingga berhasil. Karena itu, saat mendengarkan ceramah itu, yang Arya Kondanya sebagai pemimpin dari Pancawagya memahami bahwa segala apapun yang terbentuk dari bentukan-bentukan pasti akan mengalami kehancuran. Karena itu dia mengucapkan dalam bahasa Kali, yaitu yang kinci samudaya damang sabantang niroda damang. Artinya apapun yang ada sebabnya itu pasti akan mengalami kehancuran. Bagaimana cara supaya kita dapat bebas dari itu? Yaitu dengan melaksanakan jalan utama berfaktor 8 tadi, yaitu pikiran benar, pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, semangat benar, usaha benar, dan samadhi benar. Tentunya perlu kita lakukan secara bertahap, yaitu setahap demi setahap, barulah nanti kita akan berhasil melakukannya. Tanpa ada semangat, kita tidak akan berhasil. Dan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu pasti bisa dilakukan oleh manusia. Memang ajaran itu diajarkan oleh Sang Buddha untuk manusia. Karena itu siapa yang tekun pastilah bisa melakukan. Memang pertama-tama para biku akan mengarahkan untuk umat itu melatih apa yang disebut Pancasila. Sila pertama, menghindari membunuh dan menganiaya makhluk hidup. Sila kedua, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Sila ketiga, menghindari perbuatan asusila. Sila keempat, menghindari kata-kata bohong. Sila yang kelima adalah menghindari makanan minuman yang dapat melemahkan kesadaran, yaitu arak di sini. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang lebih luas lagi, seperti ganja, putau, ekstasi, pil koplo, apa itu termasuk. Karena itu langkah pertama Anda berusaha untuk menghindari 5 hal ini. Kalau 5 hal ini dapat diatasi, dapat Anda kendalikan, walaupun Anda belum mencapai nibbana, tetapi setelah meninggal Anda mendapat jaminan terlahir di alam yang bahagia, atau kalau umat awam mengatakan surga, dan merupakan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu nibbana.
nibbana. Jadi sekali lagi perlu diketahui, nibbana bukanlah surga yang banyak orang kira. Nibbana adalah kondisi batin yang terbebas dari segala bentuk penderitaan. Itulah nibbana. Jadi nibbana adalah kondisi batin yang lebih tinggi daripada sekedar mencapai surga. Untuk mencapai surga adalah lebih mudah, yaitu Anda hanya sekedar melaksanakan Pancasila, itu adalah cukup untuk mencapai surga, walaupun surganya tentu tidak terlalu tinggi. Kalau mau tinggi ya Anda perlu melengkapinya dengan melatih meditasi hingga mencapai jana. Anda akan terlahir di alam Brahma. Itu pun masih belum mencapai nibbana. Kalau Anda mempraktekkan jalan utama berfaktor 8 dengan lengkap, barulah Anda bisa mencapai nibbana. Memang perlu waktu yang lama, perlu ketekunan. Bahkan seorang sotapati, ya seperti tadi Anya Kundana yang telah memahami 4 kebenaran mulia, itu pun masih memerlukan waktu, yaitu 7 kelahiran. Artinya kita lahir lagi, mati, lahir lagi 7 kali, barulah mencapai nibbana kalau si yogi ini tidak berlatih dengan giat selama sisa hidupnya. Ya puas di situ aja. Kalau itu masih memerlukan 7 kali kehidupan. Tapi berbeda kalau Anda giat terus berlatih, ya seperti para arahat lainnya bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi nibbana bukanlah surga, tapi nibbana adalah di mana kondisi batin yang terbebas dari segala bentuk penderitaan. Jadi orang yang telah mencapai nibbana, ya tubuhnya ya tetap seperti kita, biasa-biasa, perlu minum, perlu makan, kalau sakit juga perlu minum obat, tetapi batinnya tidak menderita. Itulah perbedaan orang yang telah mencapai nibbana atau para arahat. Jadi seperti kita juga bisa lelah, capek, ngantuk, tidur, bisa sakit. Mereka perlu obat, tetapi mereka kalau sakit, contohnya sakit gigi, tidak akan terlalu menderita seperti kita. Dengar orang ngomong, mereka sudah marah-marah dan sebagainya, mereka sudah bisa menahan amarahnya. Itulah para Arya, perbedaan para Arya dengan kita. Bagaimana mereka bisa menjadi Arya? Yaitu tadi menjalankan, mempraktekkan jalan utama berfaktor 8 yang terdiri dari 8 hal. 1. Pengertian benar, 2. Pikiran benar, 3. Ucapan benar, 4. Perbuatan benar, 5. Penghidupan benar, 6. Semangat benar, 7. Konsentrasi benar, 8. Kesadaran benar. Latihlah satu demi satu, tahap demi tahap. Memang dari 8 faktor itu, lokomotifnya yang menarik, yang mengarahkan adalah pengertian benar. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang 4 kebenaran mulia, terutama kebenaran yang yang keempat, yaitu jalan utama berfaktor 8. Itu yang perlu kita lakukan.
Jadi Anda sekalian perlu tahu bahwa nibbana bukanlah surga. Surga ada sendiri. Umumnya surga itu dicapai kalau diri kita sudah mati, sudah meninggal, baru batin kita terlahir di surga. Tapi kalau nibbana berbeda. Dalam keadaan kita masih hidup bisa mencapai nibbana. Karena yang dibebaskan itu adalah batinnya terbebas dari apa? Dari segala bentuk penderitaan. Maksudnya penderitaan batin. Kalau penderitaan fisik ya tetap, lapar ya tetap lapar, haus ya tetap haus. Tetapi dia sudah paham bahwa sakit memang hal yang wajar. Kita tidak bisa menghindari penyakit. Jadi itulah pengertian tentang nibbana. Karena itu di samping kita memahaminya, juga perlu mempelajarinya. Memang ajaran Sang Buddha adalah sangat luas. Dikumpulkan menjadi apa yang disebut Tipitaka. Tipitaka itu terkumpulkan dalam waktu yang sangat lama. Tidak hanya sekali saja turun dari langit, tidak. Tetapi Tipitaka itu adalah dari pengalaman Sang Buddha yang ditempuh selama 45. Dia mengajarkannya selama 45 tahun. Dan dikumpulkan oleh para muridnya, dirangkai menjadi Tipitaka. Tapi kalau Tipitaka memang terlalu tebal, kalau kita mempelajarinya bertahun-tahun, bahkan kalau mengingat usia kita sudah tua ya mungkin waktunya tidak cukup. Tapi jangan takut, kalau Anda sekalian memahami 4 kebenaran mulia itu sudah cukup, karena dasarnya dari situ. Terutama mempraktekkan apa? Jalan utama berfaktor 8. Karena itu sangat penting untuk memperingati Hari Asada. Karena Hari Asada yaitu hari di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma, yaitu yang disebut Dhamma Caka Pawatana, artinya pemutaran roda pertama. Saat Dhamma ini dibabarkan oleh Sang Buddha, didengar oleh para dewa di angkasa, dan semua itu mendengarkan dan terkagum-kagum sehingga dunia saat itu bergetar. Karena itu Anda jangan meremehkan Dhamma Cakapawatana. Manfaatnya adalah sangat banyak. Walaupun Anda hanya cuma bisa membaca dalam bahasa Pali dan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Pak Budi Setiawan itu, dia adalah polisi. Dia adalah orang Hindu atau orang Buddha, ya dia akhirnya jadi ya sekjen lah. Dia membaca setiap dia kan tugas, setiap ke Mendut, dia pergi ke Wihara Mendut, baca Cakapawatana Sutta ini sebanyak 49 kali. Akibatnya apa? Dia cepat sekali naik pangkat hingga dia menjadi kepala polisi di Bali. Ya,
memang sebetulnya walaupun dia baca Cakapawatana ini, tetapi diberitahu, entah biku siapa yang beritahu, saya tidak tahu, mungkin Bante Sombat, kamu baca ini ya Cakapawatana, tapi syaratnya satu, bulu hidungmu itu jangan sampai keluar. Nah itu mungkin dia lupa motong, akhirnya apa? Bom Bali meletus, akhirnya dia diturunkan, yaitu. Jadi bulu hidungnya itu loh jangan sampai nyerongot keluar. Itu salah satu syaratnya bagi dia. Tapi kalau bagi Anda mungkin tidak. Ya, itulah pentingnya Dhamma Cakapawatana. Lagi satu, orangnya ini masih hidup, yaitu Bante Tejabunyo. Nah, dia di wihara Pandigiling, baca ini dia parita Dhamma Cakapawatana, tapi tidak 49 kali, tidak tahu berapa kali. Tahu-tahu dia itu kan suka nyimpen relik. Reliknya itu bersinar. Akhirnya suatu saat Bante Sukito ke situ. Mau bengi aku baca Cakapawatana Sutta, reliki kabeh bersinar. Kowe lek gelem milih sitok. Dia milih satu. Dan waktu itu dengan saya sendiri pergi ke Thailand, setiap masuk bandara di stop, diperiksa karena dia bawa reliknya itu bersinar dulu. Kalau ndak percaya nanti ketemu Bante Sukito tanya sendiri. Karena saya tahu, karena waktu itu saya ikut ke Thailand. Tiap masuk ke bandara di stop. Ada apa ini? Periksa ke ruang pemeriksaan. Yaitu ternyata reliknya itu mengeluarkan sinar. Jadi kalau misalkan saya pesan Anda ada masalah, cari biku ndak ketemu, baca Cakapawatana Sutta sendiri, itu bermanfaat ya. Jadi kalau pas Bante Ciradamo sibuk, ndak usah tunggu-tunggu, baca saja Dhamma Cakapawatana Sutta, bila perlu yaitu 49 kali. Ya, itu adalah pesan atau cerita lah ya. Cerita dari pengalaman para biku yang tekun membaca Cakapawatana Sutta. Pengalamannya itu begitu.